بالبركة والكرامة شيخ عبد القادر ولي الله بشفاعة نبي محمد بإذن الله ورضا الله. Cinta sholawat, cinta habaib, cinta ulama. Buktikan cintamu, karena cinta perlu bukti, bukan hanya sekedar janji. Cinta perlu pengorbanan dan perjuangan, bukan hanya sekedar pembangusan. Habib tahu pembangusan, Bib. Itu bahasa Sunda, bebas lah. Kalau di Sunda orang Jawa harus ngerti ya, Bib ya. Alhamdulillah. Coba dites suaranya. Jangan-jangan jamaah orang Ciharasas kalah sama jamaah-jamaah yang ada di Jawa sana. Siap suaranya lebih keras ya. Saya panggil hadirin, jawab dengan kompak hadirat bersama-sama. Siap? Hadirin. Cukup Habib, keras Bib. Oh, cukup. Muslimin, mukminin, mairin. Kacau itu, kacau. Oh. Syakirin. Nah, jadi sakarat Bib. Alhamdulillah. Ingkana hubbuka shadiqan la'ata'tahu fa innal muhibba liman yuhibbul muti. Ketika memang benar-benar cintamu itu adalah sungguh-sungguh mencintai, maka engkau senantiasa mentaati, menuruti perintah-perintah kebaikan daripada orang yang kau cintai. Siap sholawatan sampai akhir? Siap. Urang sakedap istifadah ngalapaedah waktos beberapa menit. Izin Mbak Kades, Pak habaib, untuk menyampaikan sedikit daripada obrolan-obrolan santai ini. Sekali lagi, ibu-ibu salam interaksi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi idza arada bi abdihi khairan faqahahum biddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala abdika wa rasulika sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in salatan wa salaman daimaini mutalajimaini min yaumina hadza ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fajal muttaqun. I'lamu anna hadhil amaliyata min amaliyati ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Fa nahdhatul ulama hiya sajaratun thayyibah asluha thabitun wa far'uha bis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi idzni rabbiha. Wahia adlun kulluha, hikamun kulluha, masalih kulluha, rahmatun kulluha. Wa kullu ma kharaja minal adli ilal jur, wa minal rahmati ila diddiha, wa minal yusri ilal usri, falaysa min nahdatil ulama walau udhila fiha bita'bil. Wa tabqa adhil jam'iyyah tal'abu dawraha fi islahil ummah, wa islahil watan, wa islahil ma'murah, diniyatan wa ijtima'iyatan wa thaqafiyatan. Allahumma aikid qulubal ulama'i wal muslimina min naumi ghaflatihimil amik. Amin. Wahdihim ila sabilir rasyad. Allahumma ya hayyu ya qayyum ahyi jam'iyyatana jam'iyyatan nahdatil ulama'i hayatan tayyibah ila yaumil qiyamah. Ahyi hadhihi qaryah Ciharasas Bandung Barat wa ahlaha hayatan qayyibah ila yaumil qiyamah. Bi barakati falanuhiyannahu hayatan tayyibah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun warzuqhum quwwatan ghalibatan ala kulli batili wa zalimi wa fahisi wa su'in la'allahum yattaqun birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal. Ashabal ma'ahid, ashabal majalis,
Ashabal fadilatil ijah wa hadratal muhtaramin, para alimil ulama, para habaib, para kiai, para ajengan, para sepuh, pini sepuh, para tokoh masyarakat anu sami linggih hadir hormatan urang sadayana, muliakeun urang sadaya. Wabil khusus guru kita tercinta, idola kita tercinta, Habibana Al-Habib Zaidan bin Yahya, cucu daripada guru besar kita semua, Maulana Al-Habib Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya selaku Rais Am Jam'iyah Al-Tariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Semoga beliau beserta keluarga senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, hafidhahumullahu ta'ala, amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Bib, orang Bandung Barat terkhusus ini hampir santri-santrinya semua sudah berbaiat thariqah terhadap guru-gurunya yang langsung dibaiat daripada Maulana Al-Habib Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya. Semoga istiqomah untuk senantiasa mencintai para ulama, mencintai para habaib dan thariqah. Doa dari Habib untuk kita semua. Alhamdulillah. Dan juga yang saya banggakan, juga kita banggakan, yang sangat spesial, pemerintahan desa Ciharasas, terkhusus Bapak Kepala Desa yang menjadi inisiator dan sekaligus fasilitator terlaksananya acara yang sungguh meriah dan megah ini, acara yang sangat istimewa. Perlu kita acungi jempol, perlu kita apresiasi bersama ibu bapak para jamaah semua, bahwa tidak semua desa, tidak semua daerah mampu melaksanakan dan mengadakan acara yang sangat luar biasa seperti ini. Mengisi daripada malam tahun baru, malam penyambutan tanggal 1 Rajab dan juga Minangkala ulang tahun Desa Ciharasas dengan kegiatan-kegiatan yang positif ini menunjukkan bahwa kepala desa, pemerintahan, pemimpinnya yang ada di desa Ciharasas, yang ada di desa Ciharasas betul-betul punya kesadaran untuk merawat nilai-nilai kereligiusan, nilai-nilai positif, nilai-nilai agama, kerukunan, persatuan dan gotong royong yang ada di desa Ciharasas. Sekaligus tepuk tangan yang meriah untuk desa kita tercinta. Desa Ciharasas nih bos. Kumaha barudak? Tahu Bib itu? Viral tuh di TikTok Bib. Wah tahu. Kalau di Jawa sana, kalau di Pekalongan sana, yel-yelnya gimana itu? Ada itu. Bukan. Bandung punya, aku mah baru dah. Cing benar sate solawatan, wel. Alhamdulillah. Para jamaah minta waktu sebentar. Karena memang seharusnya seperti ini. Majlis solawat itu sekaligus majlis ilmu, dan majlis ilmu tidak akan sempurna jika tidak ada majlis solawat. Ini dua-duanya memang harus seimbang. Ibu bapak sekalian, sebelum saya melanjutkan apa yang harus saya sampaikan pada malam hari ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga negara kita Indonesia, untuk senantiasa melindungi, menjaga daerah kita, desa Ciharasas kita yang tercinta, agar daerah kita senantiasa aman, amin, tentram, amin, selalu enak dan aman untuk dipakai beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, amin. Karena doa yang seharusnya memang dipanjatkan di majlis-majlis sholawat, di majlis-majlis ilmu, di pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia terkhususnya, yang pertama kali harus ibu bapak panjatkan adalah berdoa demi keamanan negara dan daerah kita. Ini pesan ini tersirat, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca salah satu ayat dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi wa id qala Ibrahimu rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir, al-ayah. Wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Kirang langkung ibu bapak sadaya bahwa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan terkait, mengkisahkan terkait doa-doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang dirinci dalam surat Ibrahim. Ada redaksi ayat yang sama dalam surat Ibrahim, hadal balada. Al-balad dimakrifatkan oleh alif lam. Alif lamnya alif lam li ta'rif, al harfu ta'rifin awil lamu. Enggak ada soalnya. Kumaha barudak? Ah well deui we kira-kira.
Dalam surat Ibrahim di sana diceritakan bahwa ada 7 poin yang Nabiullah Ibrahim panjatkan doa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan apa ibu bapak saudara? Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam nyuhunkeun rezeki, nyuhunkeun dzurriatan thayyibah, turunan anu sae, rezeki anu sae, usaha anu maju, nyuhunkeun kasolehan, kataatan, kaistiqomahan. Sebelum Nabi Allah Ibrahim meminta apa-apa terhadap Allah, yang pertama kali Nabi Ibrahim yang didahulukan oleh Nabi Ibrahim adalah meminta Rabbij'al hadza baladan amina, ya Allah jadikan negaraku negara yang aman. Ini mempunyai arti ibu bapak sadayana bahwa negara na aman, ibadah ge aman, negara na aman, usaha ge aman, lancar, negara aman, ibadah ngaji ge aman. Maka yang harus kita minta adalah keamanan. Percuma ibu meminta usaha maju lancar, percuma ibu meminta keluarga yang baik yang soleh, percuma ibu dan bapak meminta kebaikan-kebaikan, tapi negara nah hancur, itu tidak akan bisa terrealisasi dengan maksimal. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Negara aman ibadah, negara aman usaha, atuh sing tarik. Wios dah Habib mah moal patos ngartoseun bahasa Sunda. Ayeuna mah sakedik urang gibah payuneunana. Hayo atuh sasarengan kudu bisa diajak badami sama orang Sunda teh euy. Bareng, pan orang Sunda mah silih asu, silih asa, silih asi, silih gibah bareng atuh. Ayo bareng. Negara aman ibadah, negara aman usaha, negara aman rumah tangga, negara aman sholawatan. Allahul Rabbunal Kafi qasadnal wajadnal Kafi likullil Kafi gafanal Kafi wa ni'mal Kafi. Alhamdulillah. Negara aman ibadah ge, negara aman usaha ge, negara aman ngaji sholawatan ge, negara aman poligami ge. Aman kiai, aman kiai. Kaheula. Tuaka protes. Karena punten negara na hancur, negara na teu aman, negara na dijajah, boro-boro poligami, hiji ge rudet kang teu kapar-kapar. Leres gitu, leres. Iya, padahal ayeuna ya bapak-bapak ngeluh, Pak. Abdi teu poligami, abdi teu nyandung, tapi abdi bojo kur hiji, Indonesia na geus merdeka. Negarana aman. Tapi kunaon cenah abdi rudet keneh, eta salah bapak. Bapak berarti kawin jeung walana, sakitu eta mah. Artinya adalah keamanan. Kita bisa bersolawat bareng ini karena ciharasasna mari kita jaga keamanan ini. Siap? Allahumma salli wa sallim wa barik. Ibu bapak sadayana, doa anu salajengna dihususkeun ka guru-guru urang sadayana, para ulama, para habaib, senantiasa sadayana dipasihan panjang yuswa, tur disarengan sinareng kasehatanana, tetap inayah kakiatan kau teras dia sangati ngabina ngabimbing ka urang sadayana salaku para santrina, amin. Doa anu salajengna terkhusus kanggo ibu-ibu bapak-bapak nu angkat ka dieu nu gaduh hajat pangabutuh nu sanggakeun ka Allah ku barokah ieu sholawat muga sing aing-aing diijabah, amin. Ku barokah ieu sholawat ibu-ibu nu angkat ka dieu nyanda kabingung kasusah muga mulih ti dieu sing dipasihan solusi nu maslahat. Ibu bapak sadayana para jamaah yang datang ke sini membawa penyakit, semoga penyakitnya Allah sehatkan dohir dan batin, amin. Cukup doanya, Biu. Satu lagi saya minta, mohon doa keikhlasan, ridho, ikhlas dari sekalian para jamaah untuk Persib Bandung. Ya. Yang alhamdulillah dalam Liga 1 ini Persib peringkat pertama, Persibaya kedok. Dan doanya semoga Persib dalam menyongsong pertandingan bersama Bali United FC ya, yang akan dilaksanakan 7 Januari diberikan kelancaran oleh Allah dan kemenangan, amin. Hidup Persib,
Mohon maaf, Habib majlis sholawatnya jadi majlis bobotoh nih Bib. Kalau Habib sendiri di Pekalongan tim bolanya apa Bib? Sama bobotoh itu bobotoh. Woi, Habib bobotoh juga tuh. Habib boleh grup bolanya apa boleh Bib. Yang penting jangan dejek ya Bib. Oroy tahu. Alhamdulillah. Doa terakhir untuk kakanda kita bersama, doa terakhir untuk Ki Lancek urang sadayana, Kang David Silva, Ciro. Mugia senantiasa dipasihan sehat, bitisna teas loba ngasupkeunana amin. Men. Jadi ya Ustad, Ibu, Bapak sekalian tong ditingali bajuna. Walaupun bajunya putih, hatinya tetap biru bobotoh banget. Alhamdulillah. Nah jadi ngobrolkeun Persib Kang Mansur ya. Pak Kades, aduh waktosna terbatasnya, punten ya kalah ngobrol ke Kades. Oh, Pak Camat, punten tepangkan Pak Camat. Alhamdulillah, Pak Camat Cipeundeuy. Oh, Pak Camat Cipeundeuy sami ibu bapak sadayana orang baik, orang soleh, amin. Insyaallah pemimpin yang amanah, amin. Pak Camat, Bu, ada pengajian di mana-mana pasti beliau datang. Bahkan datangnya beliau ke pengajian tidak hanya datang gul, biasanya tuh Bib sok nambahan amplop mubalik biasanya gitu. Tepuk tangan untuk Pak Camat juga. Alhamdulillah. Kemudian yang saya sampaikan adalah ibu bapak sekalian, mari kita jaga tradisi yang baik ini. Mari kita jaga tradisi amaliyah yang seperti ini. Karena majlis sholawat, majlis yang dipimpin oleh Sekar Langit, yang dipimpin oleh Habibana kita memang sudah terbukti mampu menjaga persatuan, mampu daripada menjaga kerukunan kita bersama. Ibu bapak anu pasea 5 poe jeung tatangga henteu tatanya ku barokah aya sholawat Sekar Langit. Habib gak ngerti, Habib di mana Habib saya. Ada translate Pak bahasa Jawa kayak Habib. Ada yang mau jadi translate ke depan? Modus Anda. Hari ini majlis sholawat ibu bapak sekalian, amaliyah tradisi ahlu sunnah wal jamaah terkhusus tradisi Drasai Ruang NU selalu diobok-obok. Bahkan dianggap bahwa daripada perkumpulan majlis sholawat ini tidak dilihat positifnya. Terkait dilihat selalu dicari kesalahan-kesalahannya. Untuk itu kita sebagai jamaah majlis sholawat, majlis ilmu senantiasa menjaga marwah majlis kita, menjaga nama baik Habib kita, menjaga nama baik pimpinan kita, menjaga nama baik alma mater pesantren kita, menjaga nama baik daripada amaliyah ini yang sudah turun menurun diajarkan oleh guru-guru kita. Siap? Setuju? Siap? Setuju? Siap cari ilmu? Ibu sering-seringlah datang ke majlis ilmu, datang ke majlis ulama. Karena apa? Karena ketika ibu mencari ilmu selain daripada ulama, ini dikhawatirkan tidak akan maslahat, bahkan justru ilmunya bisa menjadi ilmu yang tersesat. Maka Imam Jalaluddin Asyuyuti mengatakan, kanal ilmu fi sudurir rijal. Ilmu ada dalam hatinya para ulama. Ketika ibu datang ke majlis ilmu, ke majlis sholawat, hati ibu berhadapan dengan hatinya para ulama, maka di sanalah transfer antara hati dan hati mentransferkan ilmu. Summang taqala ilal kutub. Kemudian ilmu itu pindah terhadap kitab. Dulu di zaman Nabi, ngaji itu bu hate jeung hate. Karena zaman Nabi belum ada kitab. Sistem ngajinya disebut imla, didikte. Rasul mengajarkan ilmu terhadap sahabat dari hati ke hati. Summang taqala ilal kutub. Kemudian ilmu pindah terhadap kitab. Maka tradisi ngaji yang benar di pesantren itu, di pesantren ngaji itu kembali kepada kitab. Mencari ilmu sholat, cari kitabnya. Mencari ilmu tauhid, cari kitabnya. Mencari ilmu tasawuf, cari kitabnya. Dengan kitab itulah dan guru itulah kita terluruskan, kita dibawa ke jalan-jalan yang baik. Garaduh ibu kitab di bumi gaduh. Bapak-bapak ngoleksi kitab henteu. Garaduh yeu pemudi-pemudi garaduh di bumi safinah henteu. Safinah gaduh. I'anah, tuhfah, kipayah, bugiyah,
Tapi ibu-ibu jamaah gaduh di bumi kitab ajab Indosiar gaduh. Gaduh hanca sinetron Indosiar mah gaduh. Nah itu. Lamun ditanya sinetron ibu-ibu pasti gaduh. Gaduh itu bib punya bib. Oh seneng sama Ustadz sama ibu. Tapi Indosiar kan sok rada ka ibu-ibu anu di jilbab anu solehah anu bager mah biasana na Indosiar mah yang tersakiti bapak. Lagu nage ku menangis. Apalagi bapak-bapak di Indosiar pasti ciri khasnya lamun aya bapak-bapak getol ke masjid berjamaah pasti sakalina dagang bakso katabrak mah. Mata ngaji lain karena Indosiar, ngaji lain karena TV, ngaji mah karena kit. Ngaji mah ka majelis ulama. Setuju? Ketika tadi ngaji mulai berpindah tradisinya terhadap kitab, ibu bapak sekalian nyepeng agama Islam hayang teu sasabeun di akhir zaman, maka tong lepas cepenglah kitab-kitab ulama salaf. Cuman hari ini fenomenanya bu, kanal ilmu fisudurir rijal, ilmu di hati ulama, sumbang takola ilal kutub, kemudian ilmu berpindah terhadap kitab kutub. Al-an intakola ilal YouTube. Ilmu itu berpindah dari kitab ke YouTube. Tanya jawab dengan jujur, betah ngaji jeung YouTube apa betah ngaji jeung Safina? Betah keneh ngaji di majelis ilmu apa ngaji jeung HP jeung YouTube? Jeung YouTube pak. Ayo ngaji jeung kiai ibu rapi dudukna kieu. Ngaji jeung YouTube mah ibu bisa kieu. Sampai subuh itu kuat bib. Bener. Tuh diajak salawatan ibu-ibu orang Ciarasas diajak salawatan baru jam 10:30 nyarang ngeyeng we kita. Darareng dek. Bararau basreng. Allahu Akbar. Hasilnya maka beda bu. Lihatlah generasi Islam hari ini. Ngaji jeung kiai hasilnya kita dapat la haula wala quwata, ngaji jeung YouTube hasilnya la fulsa wala quwata. Beda Pak? Beda. Ngaji jeung kiai ibu datang ke majelis salawat, majelis dzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Beres buka YouTube, ngajinya ganti, dzikirnya ngaji. Apa ce. Beda kualitasnya beda. Ngaji jeung kiai datang ke majelis sholawat, datang ke majelis dzikir. Ibu yang ibu dapatkan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal maula. Osok ibu-ibu lamun ngaji jeung YouTube bari dikir osok. Dikir nangis lain hasbunallah. Waktuku kecil astagfirullah. Di majelis sholawat gak pernah diajarkan itu. Di majelis kiai gak pernah diajarkan ibu. Ti mana ibu boga nadom eta? Tina yut. Na TikTok. TikTok kol-kolah kubro eta teh kade. Beda hasilnya Pak. Anak zaman dulu ngaji ka kiai balik mawa wujud gedam bako lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat dat ilmu hayasama Qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran. Hasil ngaji jeung YouTube mun teu ajojing hasilna domba-domba kur. Makanya hari ini kita susah mencetak dzurriyyatan thayyibah, generasi yang baik. Nu aya ayeuna mah generasi tetenge-tenge. Di mana eta diajarna? Tina yut sampai lupa ngaji ke majelis kiai.
Itu masalah. Ngaji jeung kiai ibu langkung sae kasalaki, ngaji jeung YouTube jeung HP masalah kina gering ge lain diurus diubaran dipoton we kagak. Taekeun SW GWS ya beb. GWS gara wodar sia. Ini tradisi mana coba? Maka tong nyalahkeun lamun ibu engke keur geringnya koma wales agoler anakna lain baca Yasin lain baca Quran karena ngeplong. Halo guys, doanya ya nyokap gue udah 2 hari sekarat, gak tahu Rabu gak tahu Kamis. Lanjut part 2 ya. Cek inung na menyala anakku babatok na hurung. Di mana diajarna coba kan? Ladang tina YouTube. Tapi maaf, punten yang terakhir. Kalau sekedar YouTube, Facebook, Instagram, ayah kene masih ada waktunya ibadah aduh dah kirain nu gelo diundang teh ieu urang Pak majelis sholawat jadi kulir gitu Pak tadi kita khidmat bersolawat nanti di kiparatan deh laku sholawat jika YouTube dan lain-lain itu hanya menjadikan hiburan mungkin ibu bapak sadayana kamadorotan karuksakanana sakedik. Tapi jika itu semua dijadikan menjadi referensi keilmuan agama, ini yang berbahaya. Maka hari ini ada fenomena ma'aktara du'ata min ulama al-yutubi fa'abtabil mashhadi bila raja'il kutubi ya hasratan lil google akhidu sababi wa innamal ilmu bil isnadi wa talabi maulaya salli wa sallim ala habibika khairil khalqi kul. Kalau saya yang mimpin sholawatnya kurang kompak itu ya beda sama Habib. Mungkin ini perlu operasi, mungkin ini. Apalah daya banget juga berukia menjadi gila ada ma'aktara du'ata min ulama il yutubi betapa banyak hari ini pendai ulama-ulama asal subscribernya banyak asal followersnya jutaan tidak tahu di mana mas santrena ting saha guruna ting kumaha ilmuna apa sanad ilmunya apa madhabnya apa firqahnya apa tariqahnya ujug-ujug disebut ustad ujug-ujug diulamakan ujug-ujug berfatwa padahal fatwa itu hasil mondok di pondok pesantren al-yutubiyah al-edaniyah di bawah bimbingan langsung guru besarnya Profesor Dr. Mbah Kiai Haji Google Al-Goblogiyah gurunya Google ngajinya di YouTube maka hasilnya Kang fa'abta bil mashhadi mereka berfatwa dengan riyadita birarojil kutubi tanpa kembali kepada kitab ulama sedikit-sedikit menurut saya ibu bapak sekalian hati-hati dengan seseorang yang mengatasnamakan dirinya ustadz dirinya ulama, dirinya mufti kemudian ia berpendapat menurut saya. Anda siapa kok menurut saya? Dalam fikih itu kaul yang akan diterima jika kaul itu datang dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, jika kaul itu datang dari Syekh Zakaria Al-Ansari, ketika kaul itu datang dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ketika kaul itu datang dari Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Imam Mujani, ulama-ulama mujtahid, baru kaul itu bisa dijadikan fatwa. Betul apa tidak? Hati-hati. Halo. Halo. Ayo ya jamaah YouTube rahimakumullah. Bo, anak ibu ngaji di pesantren, ngajinya jeung kita pulang ke rumah, bapaknya santai depan rumah ngopi, anaknya balik. Bapak punten sakedap ngalih abi bade ngalangkung raos adabna ge Kang. Tapi ladang YouTube balik sekolah, bapakna ngopi hareupeun imah, woi lagi santai kawan. Bapak aduh woi. Saya gak pernah dapat itu dalam adabul alimul muta'alim.
Beb abi mundur beb. Aduh takut kewalat tapi lagi artinya. Gua kita perlu ilmu itu ibu bapak sadana. Maka punten, bedakan mana ilmu mana wawasan. Apa yang ibu dapatkan dari Google itu bukan ilmu. Jangan pernah coba-coba anda mengatakan itu ilmu. Yang anda dapatkan di dalam Google itu hanya sekedar wawasan. Kenapa tidak bisa disebut ilmu? Ilmu perlu metodologi, ilmu perlu guru, ilmu perlu sanad ilmu perlu pertanggungjawaban dunia sampai akhirat. Apakah ilmu yang ibu bapak terima ini memang bersambung asalnya daripada baginda Rasulullah? Ada cangkel. Ari lapar teh bu teu geunah cicing, ari lapar teh. Sampai-sampai ada orang belajar ilmu sholat dari Google. Bukan tidak boleh. Namun ibu gaduh pondasi, ibu bisa selamat. Sebab ibu perlu mentasrih ilmu itu terhadap ulama. Tapi untuk awam itu berbahaya. Sampai ada orang yang belajar ilmu sholat terhadap Google. Sholat nabu seminggu sekali. Sholat napak seminggu sekali. Dengan alasan orang yang sibuk kerja boleh sholat seminggu sekali. Dalilnya bukan dari kitab tapi dari YouTube. Niat sholatnya usolli fardhu sholatil maghribi Salasa Rebo Kemis Jumaah Sabtu Minggu oplosan lillahi ta'ala. Mereka dapat ilmu sholat oplosan dari YouTube. Sesat apa tidak? YouTube segala apal, tapi YouTube teboga berkah ilmu, teboga sanad ilmu. Ibu nyari di YouTube bagaimana cara menghadapi suami yang pelit. Hiji seblok kuci panas, apalun. Ayo, moga dipahami yang terakhir ini. Orang Bandung, orang Ciharasas, orang Jawa Barat, jangan lupa kita bisa sholat. Kita bisa menjalankan syariat dengan benar, bukan bersumber ilmunya terhadap Google, tapi bersumber daripada guru-guru kita. Ibu belajar ilmu sholat dari Google, sujudnya benar, rukunya benar. Di akhirat ibu ditanya, kenapa anda sholat seperti itu? Cek ibu, duka abdi kengeng tina Google. Kira-kira jaga di akhirat Google bisa nanggung jawab mual pak. Tapi ketika ibu ditanya, dari mana anda sholat? Saya belajar dari guru saya. Guru saya belajar dari mana? Dari gurunya sampai ke Mama Rende, sampai ke Mama Cibaduyut, sampai ke Mama Cibabat, sampai ke Mama Cibitung, sampai ke Mama Gentur, sampai ke Mama Sempur, sampai ke Mama Kandang Sinas. Tapi semua itu mama-mama tersebut, Mama Sukamiskin, Mama Cikalama, eyang-eyang kita, guru-guru itu tidak mendapatkan ilmu sholat dari internet. Mereka mendapatkan ilmu sholat melewati kitab dari gurunya. Siapa guru besarnya? Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Siapa guru besarnya? Mbah Khalil Bangkalan Madura, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Maka tidak salah ketika berbicara orang Jawa, orang Jawa Barat, orang Jawa Tengah, orang Jawa Timur, mereka kebanyakan mayoritas berpaham ahlu sunnah wal jamaah karena gurunya sama, yaitu Syekhona Khalil Bangkalan Madura. Itu sholat abi di mana? Sholat abi lain tina Google ti bapak abi ningali guru nama mama pajah sholat, mama pajah ningali sholat mama Cibitung ningali sholat Mbah Khalil Bangkalan Madura, Mbah Khalil Bangkalan Madura ningali sholat Syekh Mahfud Termas ningali sholat Syekh Nawawi Al-Bantani Bantani ningali sholat Sayyidi Jahlan Al-Janafas, Sayyidi Jaini Dahlan meninggali sholat Syekh Ali Al-Wanai ningali sholat Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Malebari, pengarang kitab Fathul Mu'in, Al-Fanani orang Panani India. Maka tidak salah tradisi orang Bandung belajar ilmu agama, belajar fikih, belajar sholat dari Sapinah, dari Fathul Mu'in. Betul apa tidak? Jalurna tongerakeun urang euy. Tongerakeun orang Bandung, tongerakeun orang Jawa Barat. Kita ngaji bukan dari Google tapi dari ulama.
Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Malebari ningali salat guruna Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Al-Haytami ningali salat guruna Syekh Zakaria Al-Ansari. Al-Ansari ningali salat guruna Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Asqalani ningali salat guruna Imam Abdurrahim Al-Iraqi. Al-Iraqi ningali salat guruna Imam Alauddin Al-Atari. Al-Atari ningali salat guruna Imam Muhyiddin Sarab An-Nawawi, mujtahid tarjih, mujtahid madhab rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi ulumihim. Amin. Orang Bandung salatna siga Imam Nawawi. Alhamdulillah. Imam Nawawi teu jijeunan, teu tina Google, teu tina YouTube, nya ti guruna da baheula mah. Imam Nawawi ningali salat guruna di antarana Imam Ardabili. Ardabili ningali salat guruna di antawisna Imam Muhammad bin Yahya. Imam Muhammad bin Yahya ningali salat guruna Hujjatul Islam Imamuna Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Selamat orang Ciharasas salatna siga Imam Ghazali, sabab salatna lain tina Google tapi ti ulang. Alhamdulillah. Ngahulang teh ieu teh tunduh mikir atau lieur. Lapar saruanya. 5 menit deui. Imam Ghazali langsung ningali salat gurunya Imam Haramain. Imam Haramain ningali salat guruna Imam Abu Yusuf Al-Juwaini, termasuk bapak sekaligus gurunya. Imam Al-Juwaini ningali salat Imam Abu Bakar Qofal. Abu Bakar Qofal ningali salat guruna Imam Ibrahim Al-Maruji. Al-Maruji ningali salat guruna di antawis guruna nu masyhur adalah Imam Abu Sa'id Al-Anbai. Al-Anbagi ningali salat guruna Imam Ibrahim Al-Mujani. Al-Mujani langsung diwurukan, diimaman, diajarkan salat, diajarkan ilmu syariat langsung daripada Sayyidul Madahib, Imam Mujtahid Mutlak, Imamuna Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ridwanullahi alaihim ajma'in wa nafa'ana bi ulumihim. Amin. Maka tidak salah ketika ditanya orang Ciharasat, naon madhabna? Madhabna Imam Syafi'i. Betul apa tidak? Urang dia lamun gaduh wudu paantel kulit jeung carogena batal henteu. Urang dia lamun salat bapak-bapak kopeahna sok dibuka kieu apa ditutup, dibuka apa ditutup. Katingali bapak-bapak mau melihat apa madhabnya, lihat dari cara berpecinya, Pak. Kalau begini berarti Syafi'iyah. Mun kieu Malikiyah. Mun kieu tukang langlayangan. Mun kieu tukang gapleh. Mun tukang usup mah di dieu. Usup teh mancing. Jadi madhab bapak-bapak bisa dilihat dari cara berpecinya. Lamun berpeci ciga abi tadi kieu berpeci naon? Berpeci anu lapar. Sakitu eta mah. Terakhir Imam Syafi'i berguru daripada gurunya Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas berguru kepada atba tabi'in, pada tabi'in santrinya para sahabat. Imam Nafi' at-Tabi'i, at-Tabi'i berguru kepada sahabat, yaitu diantaranya Imam Abdullah bin Umar Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar berguru kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ibu berpegang teguh terhadap Ahlussunnah wal Jamaah, ketika berpegang teguh terhadap ajaran ulama, terhadap ajaran-ajaran ilmu ulama, tidak berpegang teguh salianti itu, insya Allah ibu bapak selamat jaga di akhirat. Ketika kita ditanya bagaimana anda beragama di dunia, kita jawab saja duka abdi mah diajak jeung diajarkan ku guru abdi. Mana guru anjeun? Datang guru. Nah, guru kita akan membawa kita ke gurunya, gurunya dari guru kita akan membawa kita ke gurunya, gurunya daripada guru kita akan membawa kita ke gurunya, gurunya daripada gurunya, gurunya kita akan membawa gurunya, gurunya dari gurunya yang saya tadi sebutkan, gurunya dari gurunya dari gurunya itu kita dibawa ke atba tabi'in membawa kita ke tabi'in membawa kita ke sahabat membawa kita kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad. Sup ka surga babarengan. Alhamdulillah. Aya nu jomblo aya nu jomblo geus teu payu 7 mulut aya anu sakalina boga kabogohna dikawin batur aya. Tong hariwang tuturkan majelis Sekarwangi, kita ikuti majelis sholawat, kita ikuti ajaran ulama, masuk surga. Di surga mual aya nu jomblo hiji lalaki 70 bidadarina, mantap. Alhamdulillah. Sekian yang bisa saya sampaikan.
Ngomong-ngomong Bib, di sini gak ada tukang es yang mau umroh Bib di sini dah. Ya Allah ya Rabbi. Justru alhamdulillah dengan adanya majlis-majlis sholawat, ibu bapak saudara, pedagang-pedagang kita terbantu betul. Mereka bisa berdagang, bisa berjualan sampai dengan bersolawat. Alhamdulillah berkah daripada kehadiran Habib Zaidan bin Yahya. Alhamdulillah. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Sekar Langit. Tepuk tangan yang meriah untuk Desa Ciharasas. Allahumma salli wa sallim wa barik. Aya nu dagang aya. Aya nu icalan aya. Sing para rayu. Lain amin beuli. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.